Siap, Raf. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengecek teman sebelah kanan dan sebelah kiri kalian. Kira-kira siapa yang tidak masuk? Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Bagus. Alhamdulillah, berarti hari ini sudah lengkap jumlah siswanya ya, anak-anak? Iya, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Langsung saja kita ke pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 kita akan belajar PPKN mengenai kewajiban dan hak. Kemudian bahasa Indonesia mengenai kalimat saran, matematika menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Dan yang terakhir kita akan belajar SPDP mengenai irama lagu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian tahu apa itu pengertian kewajiban dan hak? Kewajiban harus dilakukan, Bu. Ya, betul Mbak Venta. Jadi, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Contohnya yaitu menyayangi orang tua, kemudian menghormati orang tua, membantu ibu mencuci piring, membantu ayah mencuci kendaraan, dan sebagainya. Nah, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Contohnya yaitu disayang orang tua, mendapat pakaian, mendapat makanan, mendapat waktu untuk bermain, dan sebagainya. Nah, kewajiban dan hak itu harus dilaksanakan secara seimbang antara kewajiban dan hak. Yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah kewajiban. Kita tidak boleh mengerjakan hak dulu, baru kemudian mengerjakan kewajiban. Karena kewajiban itu harus dilaksanakan terlebih dahulu. Bu, contohnya seperti apa? Ya, contohnya bisa kita lihat pada gambar. Nah, misalnya kalian membantu ibu membersihkan rumah. Membantu ibu membersihkan rumah itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Ya, benar. Nah, setelah kalian membantu ibu membersihkan rumah, baru kemudian kalian menuntut hak kalian, yaitu mendapat waktu untuk bermain bersama teman atau mendapat waktu untuk istirahat. Oh iya, silakan Bapak Sar. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke kalimat saran. Ya, Bu. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat yang biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Berarti sama seperti nasihat ya, Bu? Ya, hampir sama. Nah, tetapi kalimat saran biasanya diawali oleh kata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, dan sebagainya. Baik anak-anak, supaya lebih paham tentang kalimat saran, ayo kalian buka buku paket kalian halaman 4. Sudah, Bu. Tabel tentang Siti ya, Bu? Benar, di situ ada latihan soal berupa tabel mengenai hak Siti dan saran yang menunjukkan kewajibannya. Nah, sekarang mari kita kerjakan bersama-sama. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, di situ contohnya nomor 1, kudapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban yaitu sayangilah ayah ibumu. Nah, nomor 2 ada mendapat perawatan ayah ibu. Kalimat sarannya siapa yang bisa? Saya. Silakan, Mbak Nia. Minumlah obat secara teratur sesuai petunjuk. Betul. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Di situ ada mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Siapa yang bisa? Saya. Silakan, Mbak Sabila. Gunakan waktu bermain dengan baik. Betul. Nomor 4, dapat bercerita kepada ayah dan ibu. Siapa yang bisa?
Saya. Ya, Mbak Puji. Ceritakanlah semua hal yang kamu lakukan kepada orang tuamu. Nah, selanjutnya yang nomor 5, mendapatkan perhatian ayah ibu saat belajar. Siapa yang bisa? Saya Bu Guru. Silakan, Mbak Venta. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Betul. Yang terakhir, mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Berarti sarannya, mintalah bantuan kepada orang tua saat mendapat kesulitan. Mudah kan anak-anak? Mudah, Bu. Nah, supaya kalian lebih paham, Ibu akan memberikan lembar soal. Silakan. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Nah, silakan dikerjakan ya anak-anak. Iya. Ibu beri waktu 10 menit. Ada yang kurang paham? Bisa semua ya? Bisa Bu. Sudah Ibu Guru. Sudah Bu. Baik, yang sudah silakan maju dan dikumpulkan di meja Bu Guru ya. Iya Bu. Terima kasih. Nah, sekarang mari kita bahas dari apa yang sudah kalian semua kerjakan. Di sini perintahnya, apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran? Beri tanda B bila benar dan S bila bukan kalimat saran. Ya, silakan Bapak Saran. Terima kasih Bu. Ya, nomor 1, Ibu, aku mempunyai teman baru. Kira-kira termasuk kalimat saran atau tidak? Tidak. Betul. Yang nomor 2, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Apakah termasuk kalimat saran? Iya. Nomor 3, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Tidak. Benar. Nomor 4, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Apakah termasuk? Iya. Yang terakhir, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Apakah termasuk kalimat saran? Iya. Tidak. Tidak, Bu. Iya atau tidak? Tidak ya, karena ini termasuk kalimat perintah, bukan kalimat saran. Itu ya anak-anak? Iya Bu. Nah, setelah belajar kalimat saran, kita akan lanjut ke matematika mengenai menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Perhatikan soal berikut ini. Dengarkan ya anak-anak. Iya Bu. Jumlah hari belajar 365. Hari belajar di sekolah yaitu 250. Hari belajar di rumah yaitu 115. Apabila dijumlahkan hari belajar di sekolah dan di rumah, maka hasilnya 365. Di situ kalian disuruh mencari kemungkinan dua bilangan yang hasilnya jika dijumlahkan sebanyak 365. Nah, misalnya pada gambar 250 ditambah dengan 115. Nah, nomor berikutnya siapa yang bisa? Saya Bu. Ayo, berapa Mbak Venta? 300 ditambah 65. Pintar. Ayo, siapa yang bisa menanya nomor 3? Silakan, Mbak Nia. 265 ditambah 100. Betul. Baik, yang nomor 4? Saya. Ya, Mbak Puji. 315 ditambah 50. Pintar. Mudah kan anak-anak? Kalian pasti bisa. Iya Bu. Pasti. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai irama. Apa itu irama? Musik. Bunyi
Irama adalah perulangan bunyi-bunyian dengan pola tertentu dalam sebuah lagu. Irama membuat lagu menjadi indah dan enak didengar. Anak-anak, di sini Ibu ada satu contoh lagu, yaitu lagu Kasih Ibu. Semuanya tahu lagu Kasih Ibu? Tahu? Lagu Kasih Ibu merupakan ciptaan dari S.M. Muchtar dan memiliki pola irama moderato atau disebut pola irama sedang. Nah, semuanya tahu lagu Kasih Ibu kan? Tahu. Nah, sekarang coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sekali lagi. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Hebat, kalian bernyanyi dengan kompak. Nah, anak-anak, sebuah lagu itu dapat dinyanyikan sendirian maupun berkelompok. Jika lagu dinyanyikan secara kelompok, kalian harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, duduk atau berdirilah dengan nyaman. Jika kalian berdiri dan atau duduk dengan nyaman, maka pasti kalian dalam menyanyikan lagu akan lebih ya, betul. Yang kedua, perhatikan lagu yang akan dinyanyikan. Jadi kalian harus memperhatikan lagu apa yang akan kalian nyanyikan. Jangan sampai kalian lupa liriknya atau lupa nada. Nah, kemudian yang nomor 3, bernyanyilah dengan suara lembut namun terdengar. Jadi dalam bernyanyi itu tidak boleh teriak-teriak, harus dengan lembut namun terdengar. Yang terakhir, dilakukan dengan kompak. Karena kalau tidak kompak nantinya antara anak yang satu dengan yang lain pasti akan balap. Ya, betul sekali. Jadi kalian lebih suka bernyanyi sendiri atau bersama-sama? Nah, bernyanyi dengan teman bisa dilakukan sambil bertepuk tangan seperti yang sudah kita lakukan tadi. Hal ini bisa melatih konsentrasi, kekompakan, dan keakraban bersama teman. Baik, Ibu mau tanya kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Kalimat? Ya, betul sekali dari yang sudah disampaikan tadi. Nah, pada pagi hari ini kita sudah bisa mengetahui kewajiban dan hak kita di rumah. Kemudian kita bisa membuat kalimat saran dan mencari kemungkinan 2 bilangan. Dan kita juga bisa menyanyikan lagu Kasih Ibu dengan pola irama secara baik dan benar. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada PR ya anak-anak untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Ya, Bu. Silakan bukunya disiapkan, dicatat dulu PR-nya. PR-nya menuliskan hak dan kewajibanmu di rumah. Masing-masing 5 ya anak-anak. Jadi kalian menuliskan hak kalian di rumah 5, kemudian kewajibannya juga 5. Ada yang ingin ditanyakan?